Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Selamat datang di podcast Cerah Cerita ASN Berakhlak episode 1. Hari ini kami dari kelompok 4 Angkatan 5 peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025 akan membahas nih terkait praktek nilai-nilai berakhlak dari masing-masing instansi tempat kami bekerja. Sebelum dimulainya podcast ini, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Em, Mungkin perkenalannya dimulai dari ladies first dulu kali ini. Yang pertama mungkin saudari Selena, boleh kali ya kita perkenalan dulu dengan mungkin cukup menyebutkan nama, lalu asal instansi dan jabatannya. Saudari Selena, apakah ada nih? Udah Ada siap, Teh? Oke, ya, boleh Teh perkenalan dulu ya. ya. Siang teman-teman semuanya, izin perkenalkan, nama saya Selena Malia Pratiwi dari OPDRSUD Majalengka untuk penempatannya di bidang penunjang non medis RSUD Majalengka. Terima Oke, kasih. terima kasih Teh. Mungkin boleh selanjutnya ada cowok ya, kita selang-seling aja boleh kali ya. Selanjutnya yaitu Saudara Agus. Boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Rahmat Mulyana dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka. Selamat siang, makasih. Terima kasih mungkin selanjutnya ke perempuan lagi nih ya. Teh Titim. Saudari Titim, boleh dong perkenalan dulu. Boleh banget Teh Farida. Selamat siang Teteh semua. Perkenalkan saya Titi Martini dari OPD RSUD Majalengka. Kebetulan sama kayak Teh Selena dan untuk posisinya sekarang ada di bagian seksi pelayanan medis. Terima kasih Teteh. Oke, sama-sama Teh. Selanjutnya boleh ada Saudara Darul. Monggo perkenalannya. Aduh sampai Terima ya. kasih, terima kasih. Ya, izin perkenalkan semuanya. Halo, nama saya Darul Arif Priyono dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jabatan Penata Kelola Sistem Informasi dan Teknologi. Gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya em, Teh Novelia, boleh dong perkenalan dulu Teh. Boleh, Teh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Novelia Tria Asar sebagai pengawas kemeteorologian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Terima kasih. Sama-sama Teh. Selanjutnya boleh Amufli. Adakah Amufli? Perkenalan ya Kak. Ya. Sami-sami Mangga selanjutnya tinggal sisa cowok-cowok lagi nih ya yang perkenalan. Mangga Hiro, perkenalan dulu dong. Baik, Teh, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hiro Supranoto, instansinya dari Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran di bidang perlindungan masyarakat dan sumber daya aparatur. Terima kasih, Mangga. Oke, yang terakhir nih ketua kelompok kita. Boleh dong Awi Bowo, perkenalan dulu. Ya, salam kenal semuanya. Kenalkan nama saya Wibowo Budi Prasetyo, asal instansi dari RSUD Cideres, penempatan sebagai dokter umum di IGD atau di ruang rawat inap. Oke, udah ya perkenalannya. Tapi saya juga belum perkenalan. Perkenalan nama saya Farida Khairunisa, asal instansinya Inspektorat Kabupaten Majalengka. Jabatan saya Auditor Ahli Pertama. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya ke pembahasan intinya, yaitu terkait evaluasi nih dari praktek nilai-nilai berakhlak yang ada di instansi masing-masing. Mungkin bisa yang pertama dijelaskan atau diceritakan boleh sama Saudara Agus, gimana sih praktek nilai berorientasi pelayanan menurut Saudara Agus di masing-masing instansi ini? Baik, terima kasih Teh Farida. Setelah saya coba cermati ya untuk berorientasi pelayanan ini, yang pertama di RSUD Majalengka, di mana di sana itu telah diterapkan pelayanan prima dengan menyambut pasien secara ramah, serta memberikan penjelasan prosedur sebelum tindakan.
membantu tentunya pasien merasa nyaman. Kemudian di Dinas Dagin juga membuka ruang pengaduan masyarakat terkait orientasi pelayanannya ya, di mana di sana metrologi legal sebagai bentuk transparansi pelayanannya diutamakan di sana ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting ya, praktik yang paling menurut saya paling komprehensif itu terlihat di RSUD Cideres. Instansi ini tidak hanya menyambut pasien dengan empati, tetapi juga menyediakan informasi alur layanan, kemudian estimasi waktu tunggu, dan hak atau kewajiban pasien melalui media yang mudah diakses. Selain itu, RSUD Cideres memperhatikan kelompok rentan dengan fasilitas khusus dan menampung kritik serta saran sebagai evaluasi. Nah, kalau menurut saya nih, jadi dari semua itu, kesimpulannya itu jatuh ke RSUD Cideres yang paling mencerminkan nilai berorientasi pelayanan. Mungkin itu saja, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya penjelasannya. Mungkin nilai yang keduanya yaitu praktik nilai akuntabel. Boleh dong menurut Teh Selena, gimana sih Teh menurut Teh Selena praktik akuntabelnya? Semuanya. Tadi kan kita sudah diskusi ya mengenai praktek berakhlak atau implementasi berakhlak. Dan akuntabel ini sendiri ada dari DKPP, kemudian ada dari RSUD Cideres, ada dari Inspektorat, kemudian di Perdagin dan Satpol PP. Nah, kemudian kalau misalkan menurut kita ya, kalau misalnya menurut saya untuk evaluasinya di DKPP menunjukkan praktik akuntabilitas yang kuat melalui penyusunan misalkan dokumentasi yang sistematis, transparansi, kemudian juga memverifikasi PSU serta kesiapan menghadapi untuk audit itu sendiri. Kemudian untuk RSUD Majalengka mendukung juga untuk akuntabilitasnya dengan melakukan komunikasi yang efektif kepada pasien dan respon cepat terhadap keluhan melalui customer service. Kemudian di inspektorat itu sendiri menjalankan fungsi akuntabel melalui pelaporan hasil pengawasan terbuka yang disertai ada rekomendasinya juga, kemudian ada monitoring hasil implementasi, dan sementara Disperdagin melaporkan hasil pengawasan alat UTTP sesuai dengan peraturan. Kemudian dari Satpol PP dan Damkar melaksanakan tugas dengan sarana dan prasarana yang efektif, efisien, dan terdokumentasi sesuai SOP. Dari sini mungkin ditarik kesimpulannya ya, bahwa praktik akuntabilitas terbaik ditunjukkan oleh bagian inspektorat karena fokusnya lebih pada pelaporan yang secara terbuka dengan tindak lanjut yang terukur. Mungkin itu ya untuk evaluasi sama kesimpulan yang di bagian akuntabel. Oke, terima kasih ya Terima Teh kasih. penjelasannya. Jelas banget loh penjelasannya. Mungkin selanjutnya nilai berakhlaknya ke urutan ketiga yaitu kompeten. Boleh kali ya Adarul. Menurut Adarul gimana nih praktik kompeten di masing-masing instansi? Boleh dong diceritain. Boleh, terima kasih atas kesempatannya ya Teh. Menurut saya, nilai kompeten itu kan intinya kayak tentang semangat untuk terus belajar dan berkembang supaya kita tuh bekerja lebih baik. Nah, ASN yang kompeten itu bukan cuma paham tugasnya tuh, kayak tapi juga kayak harus mau belajar hal baru, terbuka dengan perubahan, dan mau berbagai pengetahuan dengan rekan kerja. Dengan begitu, kinerja dan pelayanan publik tuh bisa terus meningkat. Nah, di sini ada RSUD Cideres, kelihatan kalau semua staf medis diwajibkan ikut pelatihan, sertifikasi, sampai program mentoring dan coaching. Tujuannya supaya kemampuan mereka tuh terus meningkat dan bisa saling berbagai pengalaman. Di inspektorat sendiri juga ada tuh pengetahuan kompetensi yang dilakukan lewat pelatihan auditor, sertifikasi APIP, dan kerjasama internal agar hasil pengawasan semakin berkualitas. Sedangkan di Diskominfo sendiri, pegawai dibekali dengan BIMTEK tentang manajemen risiko, lalu pengelolaan aplikasi digital, dan penyusunan panduan internal supaya layanan berbasis teknologi itu bisa berjalan lebih optimal. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari
poin-poin yang telah didapat. Kalau ketiga OPD tersebut itu sama-sama menunjukkan semangat dalam meningkatkan kemampuan pegawai ya. Namun yang paling menonjol menurut saya adalah RSUD Cideres. Nah, peningkatan yang menyakup banyak hal seperti peningkatan skill medis, teknologi, dan juga program mentoring yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Oke, terima kasih ya, penjelasannya detail banget. Oke, boleh deh lanjut ke nilai yang keempat, yaitu harmonis. Boleh dong, saudari Titim. Aduh, jadi grogi. Maaf ya, Teh. Grogi banget ya Boleh, Teh. iya, boleh dong, Teh, diceritain menurut Teteh gimana? Oh, boleh, boleh. Kan tadi kita sudah diskusi juga ya terkait nilai-nilai berakhlak. Nah, untuk harmoni sendiri di sini tuh kan kita mengambil contoh dari tiga instansi, yaitu ada dari instansi DPKPP, kemudian RSUD Majalengka, dan juga RSUD Cideres. Nah, evaluasi yang bisa saya sampaikan sebenarnya untuk ketiganya itu sudah sama-sama mencerminkan nilai harmonis ya, Teteh. Dan semuanya itu berangkat dari semangat yang sama, membangun hubungan kerja yang sehat dan penuh empati tentunya. Nah, untuk di DPKPP sendiri, harmonis ini diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka dengan rekan kerja dan masyarakat, menghargai setiap pendapat, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kemudian di RSUD Majalengka, yaitu tempat kerja saya sendiri, untuk harmonis ini ditunjukkan melalui adanya forum group discussion yang dimana ini dilakukan secara rutin setiap bulan sekali untuk mengevaluasi secara bersama-sama dan menyampaikan pandangan secara setara. Nah, kemudian di RSUD Cideres, praktek harmonis ini ditonjolkan lebih menonjol ya karena menggabungkan dua pendekatan sekaligus secara internal dan juga eksternal, di mana secara internal sendiri mereka itu aktif mengadakan kegiatan kebersamaan dan team building untuk memperkuat solidaritas antar pegawai. Untuk eksternalnya sendiri mereka ini menjalin kerjasama atau kedekatan dengan masyarakat lewat kegiatan sosial seperti cek kesehatan gratis seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tersebut, saya memilih atau lebih apa ya namanya, untuk penerapan nilai harmonis ini lebih ke RSUD Cederes ya, bisa menjadi contoh yang paling kuat untuk instansi-instansi lainnya. Kenapa? Karena di RSUD Cederes ini tidak hanya berfokus untuk menyeimbangkan komunikasi di lingkungan kerja saja, tetapi juga memperluas makna harmonis hingga menjadi jembatan antara pelayanan publik dan kehidupan sosial masyarakat. Seperti itu, Teteh, mungkin untuk evaluasi terkait nilai harmonis ini. Oke, terima kasih banyak Teh Titim. Sangat eh, bagus banget penjelasannya. Keren deh. Lanjut ya. Sama Mungkin nilai yang kelima. Teteh. Ya, sama-sama Teh. Lanjut, boleh deh. Teh Novelia menjelaskan menurut Teteh gimana sih nilai praktik loyal di instansi. Mangga Teh. Nah, makasih Teh. Sebelumnya saya akan memaparkan nilai loyal ini di beberapa instansi. Yang pertama ada di RSUD Majalengka, diterapkan dengan mendukung program kesehatan nasional, dan untuk di inspektorat itu dengan menjaga kerahasiaan informasi hasil pemeriksaan. Untuk di Perdagin itu dengan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dan juga tidak berpihak ketika melakukan pengawasan alat UTTP. Selanjutnya di Satpol PP dan Damkar itu selalu siap siaga ketika ada hal darurat walaupun itu di luar jam kerja. Nah, dari beberapa poin yang saya sampaikan, menurut saya instansi yang paling loyal itu kelihatan dari Satpol PP dan Damkar ya, karena walaupun di luar jam kerja harus tetap siap siaga gitu ketika ada keadaan yang darurat. Seperti itu Teh. Betul Terima banget Teh. kasih. Betul banget pokoknya. Setuju ya. Oke, next. Mungkin ke praktik nilai yang keenam yaitu adaptif. Boleh Amufli? Boleh menurut Amufli gimana ya praktek adaptif menurut Amufli?
Oke, terima kasih ya Amuf ya penjelasannya. Lanjut ke nilai yang terakhir nih, yaitu nilai kolaboratif. Boleh diceritain dong sama Ahiro. Silakan, A. Baik, terima kasih waktunya. Di sini jadi nilai, walaupun nilai yang terakhir, tapi salah satu yang penting juga ya dalam core value nilai-nilai berakhlak bagi ASN. Jadi kolaboratif sendiri menitik beratkan pada kerjasama yang sinergis agar tercapainya suatu tujuan bersama. Dan kerjasamanya itu bisa melingkupi baik di internal OPD maupun lintas instansi. Di sini ada beberapa contoh nilai berakhlak dalam kolaboratif. Yang pertama dari RSUD Majalengka, yaitu di RSUD Majalengka sudah menerapkan nilai kolaboratif di internal OPD-nya seperti berbagai kolaborasi internal antar unit untuk mempercepat pelayanan pasien. Dan untuk di lintas instansinya berkolaborasi dengan rumah sakit lain, dinas kesehatan, puskesmas, agar tercapai tujuan yang strategis. Berikutnya yang kedua ada nilai kolaborasi dari Diskominfo. Diskominfo sendiri contoh nilai berkolaborasinya ada berkoordinasi dengan OPD lain, dengan bagian keuangan, keamanan, dan pengelolaan data agar layanan publik berjalan lancar. Juga di pihak internalnya berkoordinasi dengan vendor atau pengguna aplikasi publik agar sistem berfungsi dengan optimal. Dan nilai kolaborasi yang ketiga di sini ada dari instansi Satpol PP, di mana Satpol PP juga berkoordinasi di dalam instansi antar bidang untuk pencapaian tujuan instansi, juga berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu dalam pelatihan dan juga penanganan bencana dan kebakaran, seperti contohnya dengan BPBD, TNI, dan Polri. Dan untuk hasil evaluasinya, untuk nilai kolaboratif di sini, hasil evaluasi yang dapat dinilai tertinggi itu di RSUD Majalengka karena mencerminkan nilai kolaboratif karena jaringannya yang luas, baik eksternal maupun internal, dengan orientasi langsung pada peningkatan layanan masyarakat sesuai dengan core value berakhlak itu sendiri. Terima kasih. Oke, A. Terima kasih buat ATT. Terima kasih semua penjelasannya. Mungkin lanjut ke kesimpulan ya untuk masing-masing dari masing-masing evaluasi. Boleh menurut Awibowo eh, untuk kesimpulan dari nilai berakhlak ini gimana ya, A? Boleh kali A diceritain atau dijelasin, A? Ya, terima kasih banyak Teh Farida. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai jenis indikator berakhlak ya dari berbagai instansi. Dan dalam penerapan nilai berakhlak ini, yang pertama tuh nilai berorientasi pelayanan. Kita tahu bahwa RSUD Majalengka itu telah menunjukkan praktik yang baik dalam menyambut pasien secara ramah dan memberikan penjelasan prosedur sebelum tindakan dilakukan, sehingga pasien merasa lebih nyaman dan dihargai. Disperdagin juga sama, dia adalah melaksanakan pelayanan publik dengan menerima laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran metodologi legal sebagai wujud keterbukaan terhadap keluhan masyarakat. Namun, praktik yang paling komprehensif ditunjukkan oleh RSUD Cideres yang tidak hanya menyambut pasien dengan ramah, tetapi juga memberikan penjelasan alur layanan, estimasi waktu tunggu, serta menyediakan informasi hak dan kewajiban pasien melalui media yang mudah diakses. Selain itu, RSUD Cideres secara konsisten memastikan transparansi komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, menyediakan fasilitas khusus bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, dan ibu hamil, serta membuka ruang untuk kritik dan saran sebagai sarana evaluasi berkelanjutan. Kesimpulan dari seluruhnya, bahwa dari seluruh praktik yang ada, RSUD Cideres yang paling mencerminkan terhadap nilai berorientasi pelayanan, karena pelayanannya yang ramah, transparan, inklusif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat dijadikan contoh bagi instansi yang lain. Mungkin sekian, Teh Farida, saya balikan ke moderator.
Oke, terima kasih juga untuk penjelasan kesimpulannya ya. Mungkin karena sudah semua dibahas dan sudah dipaparkan, kita sudahi dulu podcast kali ini. Terima kasih kepada teman-teman penjelasannya semuanya. Eh, Semoga ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Teh. Ya, Terima Terima kasih kasih. Terima kasih, banyak. Teh. Terima kasih banyak.